Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Jami Al Kausar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Tak lupa mengawali kajian pagi hari ini, doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu selalu sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehingga insya Allah ibadahnya lancar. Terkhusus kalau sholat di sini berarti insya Allah sehat jasmaninya, kecuali naiknya lewat lift ya Pak ya. Karena masjidnya ada di lantai 2, berarti kalau bapak kok masih kelihatan di masjid, berarti masih apa Pak? Sehat ya Pak ya. Karena kalau sedang tidak sehat, naik ke atas berat ya Pak ya. Sampai Pak, saya itu punya jamaah di daerah Jakarta Timur, dulunya itu masjidnya lantai 2, lantai 1 untuk macam-macam. Tapi akhirnya lama-lama jamaahnya tambah sepuh, tambah senior, tambah tua Pak. Masjidnya diganti jadi lantai 1 ya Pak ya. Karena banyak yang ngeluh, waduh kalau naik ke atas ini lututnya sudah mulai kerasa ya Pak ya. Kalau Bapak insya Allah masih sehat kan Pak ya. Usianya masih 40-30 kayaknya ya Pak ya. Insya Allah ya. Oh 19. Oh, malah nawar 19 nih. Alhamdulillah ya. Tentu juga tak lupa saya doakan semoga sehat ruhaninya ya Pak ya. Sehingga diajak kebaikan enteng, diajak ngaji, diajak iktikaf itu enteng. Matanya juga enteng. Karena kalau habis subuh Pak, paling enak apa Pak? Oh tidur. Apalagi tadi apa namanya sahurnya lumayan ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Bapak bisa melawan ya, bisa hadir di sini, duduk di majelis ilmu iktikaf, meskipun kalau tidur ya nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, tapi tidurnya orang yang di majelis ilmu Pak, insya Allah dicatat sama malaikat ya Pak ya. Ngajinya tidur ya Pak ya, catatannya gitu. Tapi lumayan masih apa ngaji, alhamdulillah. Tentu juga tak lupa saya doakan semoga yang sehat tidak cuma jasmani rohani, tapi juga semoga sehat dompetnya ya Pak ya. Meskipun dompet itu sekarang nggak penting katanya Pak, karena yang penting apanya Pak? Oh isinya. Ini juga nggak penting, yang penting rekeningnya tambah banyak ya Pak ya, nolnya ya. Apalagi Ramadan di Indonesia itu unik Pak. Orang ini kalau Ramadan kan makan 2 kali ya Pak ya. Tapi pengeluaran kita kalau Ramadan di luar Ramadan kira-kira banyakkan mana Pak? Ramadan. Kenapa? Karena di Indonesia makannya 2 kali, selebihnya makan-makan. Ya Pak ya. Oh, kok bisa? Di Indonesia itu Pak, sudah salah kaprah dibenerin susah. Contohnya apa? Kalau Bapak maghrib azan,
Itu kan makan dulu ya Pak ya. Namanya apa Pak? Makan dulu. Takjil. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Itu aslinya bahasa Arabnya itu Pak, itu takjil. Adapun berbuka puasa bahasa Arabnya iftar ya Pak ya. Takjil artinya apa? Menyegerakan. Tapi kalau di Indonesia takjil artinya apa Pak? Lontong, gorengan ya Pak ya. Kemudian kolak, kemudian bihun. Bapak kalau makan lontong 2, gorengan 3, kolak sepiring ya Pak ya, bihun 1 piring, ditanya udah makan belum Pak? Belum ya Pak ya. Padahal itu kan karbohidrat juga ya Pak ya. Makanya Pak, habis makan takjil terus sholat maghrib, nyari nasi lagi ya Pak? Nasi lagi ya Pak ya. Nanti malam habis sholat taraweh Pak, nyari lagi ya Pak. Banyak masjid itu Pak yang buka bersama, itu udah nyiapin. Oh ini kok nggak dimakan, nanti buat habis taraweh ya Pak ya. Nah, nambah lagi ya Pak. Makanya banyak orang tanggal 1 Syawal Pak, ada yang lebaran, ada yang lebaran. Bapak tahu lebarannya Pak ya? Apa? Tambah apa? Lebar ya Pak ya. Makanya alhamdulillah saya doakan semoga rezekinya lancar, Ramadan bisa berbagi kebahagiaan ya Pak ya, biar dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Maka salah satunya berbagi bagi orang yang apa? Berbuka puasa ya Pak ya. Ini doa dan harapannya. Hanya saja hari ini insya Allah bersama saya Hanif Lutfi kita akan berdiskusi Pak, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zarkasi, karena kita sama-sama dari Libya dulu. Cuma kalau saya plus S1-nya deket sini juga Pak, kedua sini ya, Ustadz. Kemudian S2-nya di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran ya, Ciputat tapi ngaku Jakarta ya Pak ya. Yang mana kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akidah, tentang tauhid, tentang iman. Ini 3 kata ini kadang-kadang sama, kadang-kadang beda ya Pak ya. Biasanya orang itu kalau belajar agama itu ada tema-tema besar. Ada tema fikih, tazkiyatun nafas ya Pak ya, tema akidah, tema cara baca Quran, namanya ilmunya Pak, tajwid, ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah dan lain sebagainya, ilmu tentang Al-Quran dan tafsir, ilmu tentang hadis dan ilmunya, al-hadis wa ulumuhu. Itu biasanya Pak judul besar di dalam kajian kita biasanya ya. Hanya saja 3 kata ini, akidah, tauhid, iman, itu kadang-kadang artinya sama, kadang-kadang artinya beda. Kita harus beriman kepada Allah, benar ya Pak ya? Oke. Kita harus bertauhid kepada Allah, benar ya Pak? Nah, tapi kalau kita harus berakidah kepada Allah, benar ya Pak? Jarang ya Pak ya? Oke, kita lanjutin. Kita harus beriman kepada malaikat, benar ya Pak? Benar. Tapi kalau kita harus bertauhid kepada malaikat, benar ya Pak? Enggak, ya Pak ya? Oke, makanya bisa sama, bisa beda. Kita akan samakan, kita akan bedakan, karena Pak, banyak orang belajar tauhid tapi tidak beriman. Orang belajar akidah tapi tidak bertauhid. Ya Pak ya? Orang belajar akidah tidak nambah keimanan, tapi malah nambah musuh. Kok bisa Pak Ustadz? Ada orang Pak belajar tentang akidah, tapi yang dipelajari adalah pertanyaan pertama, di mana Allah? Ya Pak ya? Orang suka nih, di mana Allah? Ya Pak ya? Yang satu bilang di langit. Oh, yang benar di langit. Enggak, yang benar di atas aras. Ada yang bilang di mana-mana. Enggak, di hati kita.
Allah tidak ada tempatnya, kan gitu Pak ya. Itu debat. Tapi setelah belajar perdebatan itu, ternyata nggak nambah apa? Iman. Contoh, orang itu berdebat, dekatnya Allah itu seperti apa ya Pak ya? Oh, dekatnya Allah itu seperti dekatnya dengan apa? Hablil warid ya Pak ya, di sini nih. Tapi Pak, kadang-kadang orang itu belajar akidah cuma debat tentang makna dekatnya, tapi tidak nambah dekat kepada Allah. Contoh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ada Qur'annya, Pak. Cuma orang itu suka debat. Oh, berarti kalau dekat itu ada tempatnya, ya Pak ya. Yang satu enggak ada tempat. Kalau ada tempat berarti dia butuh kepada makhluk, berarti dia kurang, tidak sempurna, kan gitu Pak ya. Tapi lupa Pak, bahwasanya sebenarnya maksud qarib itu dilanjutkan, ya Pak ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau kamu minta kepadaku, aku dekat, aku mengabulkan permintaanmu. Tapi malah Pak, lupa yang dimaksud dekat itu nggak harus berdebatnya, tapi kita tambah yakin kalau Allah itu apa Pak? Dekat. Ya Pak ya. Makanya kita akan belajar 3 kata ini. Harapannya Pak, visi misi utama kita belajar 3 ilmu ini adalah pertama, menambah keimanan. Ya Pak ya. Termasuk memperbaharui tauhid kita biar kita benar-benar bertauhid kepada Allah. Itu intinya. Orang itu kalau belajar fikih intinya tahu halal haram biar apa? Yang haram dihindari, halal boleh dikerjakan. Ya Pak ya. Cuma kadang-kadang Pak orang belajar fikih biar apa? Biar bisa menghindari, ya Pak ya, yang aslinya tidak boleh, jadi gimana caranya boleh, ya Pak ya. Orang itu kalau belajar hukum Pak, kan kadang-kadang biar apa Pak? Tidak terjerat kasus hukum, tapi bisa jadi mengakali ya Pak, hukum. Ya Pak ya. Contoh nih Pak nih. Dalam ilmu fikih diajari, kalau pas musafir itu boleh tidak puasa, boleh makan, boleh minum, ya Pak ya, bener ya Pak ya. Kalau boleh tidak puasa, berarti boleh apa? Berhubungan badan karena tidak puasa. Contoh, pulang kampung Pak, naik mobil dari Jakarta ke Surabaya, nyopir sendiri. Bapak kalau naik mobil nyopir sendiri atau nyopir berdua Pak? Sendiri ya Pak ya. Dan orang suka nanya, Ustadz nyopir sendiri ya? Iya, karena kalau berdua susah ya Pak ya. Oke Pak. Terus perjalanan nih Pak nih, dari sini subuh, nanti ternyata mampir-mampir dulu ke Solo, mampir dulu ya Pak ya. Kalau pas mampir ke hotel, boleh makan minum nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Oke. Boleh tidur bersama istri boleh? Boleh kan, nggak sedang puasa ya Pak ya. Orang itu belajar, berarti Allah itu maha memudahkan ya Pak ya. Oke, yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tapi kadang-kadang orang kalau tahu dalilnya, tahu ilmunya, malah digunakan untuk apa? Untuk memenuhi keinginannya. Kenapa? Karena ternyata gini Pak, nikah itu bulan Sya'ban. Ya Pak ya, makanya Ramadan itu masih setrumnya masih kuat nih sama istrinya. Akhirnya pagi-pagi gitu Pak, istrinya lagi nyuci piring ya Pak ya, pelukan, ternyata Pak, aduh ini nggak kuat, gimana caranya nih? Takut nanti kalau didenda karena siang hari Ramadan kan nggak boleh berhubungan badan ya Pak ya. Akhirnya apa Pak? Yuk kita ke Bandung yuk ya Pak ya. Beli tiket kereta cepat ya Pak ya. Makanya akhirnya dia musafir Pak, terus pesen hotel ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Hah? Berarti pagi-pagi sudah pesen hotel, kan kita musafir ya.
Iya, berarti boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan badan, boleh apa? Boleh. Berarti Pak Musa ada dalam rangka apa? Yang tidak kena kerja ya Pak ya. Pakai apa? Ada. Makanya Pak, orang itu belajar ilmu biar apa? Ya Pak ya. Bukan ilmunya itu, tapi biar apa? Orang itu belajar akidah, tauhid, iman itu biar apa? Karena banyak orang belajar akidah tambah musuh. Suka nyalah-nyalahin orang, suka apa? Nyesat-nyesatin orang. Orang itu kadang-kadang belajar tentang tauhid. Oh, yang benar tauhid itu yang benar-benar murni, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya Pak ya. Oh, kalau tawasul, ya Pak ya Rabbi bil Mustafa itu syirik, ya Pak ya. Oh, berarti tetangga saya itu apa? Syirik nih, nggak benar tuh, kan gitu Pak ya. Nah, nanti dulu, ya Pak ya. Kita belum sampai ilmu situ. Kadang-kadang Pak, kalau kita belajar ilmu tauhid, tetangganya datang kuburan, selalu dituduh nyembah apa Pak? Kubur. Padahal orang yang ke kuburan Pak, nyembah kuburan nggak? Belum tentu ya Pak ya. Tapi karena harus tauhidnya itu harus nyembah Allah, nggak boleh nyembah apa? Kuburan. Oh, berarti yang ke kuburan itu syirik. Ya nanti dulu ya Pak ya. Karena kita belajar bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Nah, makanya kita akan membedakan ini. Kira-kira bedanya apa? Kalau di dalam keilmuan biasanya pelajaran tentang tauhid dan iman itu ilmunya namanya ilmu apa? Akidah. Ya Pak ya. Oke, makanya di beberapa kuliah itu jurusannya akidah Islam, akidah filsafat. Ya Pak ya. Tapi ingat, secara bahasa memang akidah itu wazannya fa'ilah, itu dari al-aqdu, akad. Bapak tahu akad? Akad itu apa Pak? Ikatan. Ya Pak ya. Makanya ketika orang nikah itu diikat antara dua mempelai. Ya Pak ya. Itu namanya akad, ikatan. Kita bisa baca juga nanti dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Maidah, bima aqadtumul aiman la yu'akhidukumullahu billahi fi aimanikum. Oke. Tapi yang paling mungkin kita bisa baca, yang sering kita baca dalam surat Toha ayat 27, Allah berfirman, wahlul uqdatan min lisani. Ini doanya siapa Pak? Nabi Musa, ya Pak ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Dan apa? Lepaskanlah ikatan di lisanku. Karena Nabi Musa itu ngomongnya agak susah. Ya, agak cedal, ada yang bilang agak cedal, tapi ada yang bilang dia itu ngomongnya itu nggak banyak omong tapi langsung tas-tas saset gitu Pak ya. Ada orang nih berantem, yang satu dari kaum Fir'aun, yang satu kaum Bani Israel. Itu enggak, jangan berantem, enggak gitu Pak. Langsung ditonjok, mati Pak. Nabi Musa itu lumayan kuat ya Pak ya. Itu doanya Nabi Musa. Termasuk dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejelekan an-naffasat. Nafasat itu ada yang bilang perempuan tukang sihir yang meniup-niup fil uqadi, di dalam apa? Ada yang bilang ubun-ubun, ya. Ada yang bilang ikatan-ikatan, namanya buhul, ya Pak ya. Karena biasanya sesuatu itu diikat, dikasih gambar, ya Pak ya, masukin botol, nanti orangnya nanti jadi gila, jadi apa, gitu Pak. Itu dari dulu seperti itu. Betul, ya, diikat. Nabi juga pernah kena. Makanya surat Al-Falaq ini diberikan Allah kepada Nabi ketika Nabi kena sihir oleh perempuan Yahudi. Ya, pernah nih Pak. Jadi Nabi itu tapi nggak kesihir, nggak bahaya. Tapi Nabi itu ketika tidur seperti melakukan sesuatu. Bahkan ada yang seperti berhubungan badan dengan istrinya tapi enggak. Makanya malaikatnya datang dari atas, dari bawah, dua.
Ya Pak ya. Terus oh ini lagi digoda, diganggu ini sama perempuan Yahudi. Terus akhirnya ditunjukin, coba di sono nih di pojokan kampung ada sumur ya Pak ya. Sumurnya nggak ada airnya tapi ada batunya, di bawah batu Pak ada ikatan-ikatan ya Pak ya. Makanya akhirnya Nabi nyuruh sahabat Nabi buka batunya di bawah sumur gitu Pak. Oh ternyata benar ada ikatan. Dari dulu seperti itu. Ya Pak ya. Kalau sekarang sama apa ya? Bahkan orang Indonesia itu Pak, hebat-hebat. Hebatnya apa? Kalau orang sekarang baru bisa memindahkan data. Bapak, saya kirim gambar, bisa nggak Pak ya? Bisa ya Pak ya. Bapak minta THR, saya kirim gambar uang Pak. Ya Pak ya. Tapi bisa ngirim uangnya nggak Pak? Bisa, transfer. Tapi kalau ngirim barang, bisa nggak Pak? Ya pakai apa namanya, kurir ya Pak ya. Tapi kan harus dibawa Pak. Kalau dulu ya Pak ya, orang kita ini Pak, ketika ada orang kok nyakitin hati gadis, itu bapaknya kalau ternyata nggak terima Pak, itu yang nyakitin Pak, itu pulang-pulang dalam perutnya ada apa Pak? Radionya ya Pak ya. Namanya apa? Santet ya Pak ya. Berarti yang dipindahkan itu materi Pak, persis dengan yang dilakukan oleh siapa? Orang yang diminta oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan apa? Singgasananya Bilqis. Itu awalnya Ifrit bilang, saya bisa sebelum kamu, sebelum Nabi Sulaiman meninggalkan singgasananya. Tapi ternyata Pak, ada manusia yang hebat, yang bahkan qabla ayyartad basarah, sebelum kedip aja udah pindah. Hebat ya Pak ya? Hebat. Makanya ilmu-ilmu tentang yang sifatnya gaib itu Pak, itu ada sejak zaman dulu. Ya Pak ya? Itu namanya akidah, yang secara bahasa artinya apa? Ikatan. Ya, makanya ulama mengistilahkan kalau dalam ilmu istilah yaitu dia jasmul qalbi wa abduhu ala tauhidillah wa mawajibal iman biduna syak, yaitu mengikat hati untuk bertauhid kepada Allah ya Pak ya. Tapi Pak, kata akidah itu tidak ada dalil spesifik dalam Al-Quran menyebutkan kata akidah. Adanya malah ikatan di lesan ya Pak ya, sama ikatan yang ditiup-tiup oleh penyihir. Oke, dan akidah ini lebih umum karena ada akidah yang baik, ada akidah yang tidak baik. Karena yang diikat dalam hati, yang dipercaya dalam hati, ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada akidah Islam ya Pak ya, ada akidah kafir atau non muslim. Menurut akidah Islam, Tuhan itu esa ya Pak ya. Oke. Tapi menurut akidah Nasrani Pak ya Pak ya, Tuhan itu ada 3 dalam 1. Berarti akidah juga enggak Pak? Akidah. Makanya akidah ini cabang ilmu. Kalau dalam ilmu lain misalnya fikih ya, akidah itu ilmunya, cabang ilmunya, dan dia luas. Oke Pak ya. Oke. Yang berikutnya, tauhid itu lebih spesifik. Karena tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengesahkan. Makanya tauhid lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya. Kita bisa baca misalnya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Termasuk Pak dalam surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Aslinya lawan kata tauhid adalah syirik. Lawan kata iman adalah apa? Kafir. Ya Pak ya. Iman lawan katanya apa? Kafir. Tapi kalau lawan kata syirik itu apa Pak? Tauhid. Karena syirik kan artinya menyekutukan
Bukan, ya Pak ya. Berarti lawan katanya mengesakan. Orangnya yang tidak mengesakan Allah namanya apa? Musyrik. Yang tidak beriman kepada Allah namanya apa? Kafir. Meskipun kadang-kadang musyrik dan kafir sama. Dalam penggunaan ilmu fikih, Pak, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang syirik kepada Allah itu namanya kafir. Ya Pak ya, kafir nih. Di dalam Al-Quran, kafir itu kadang-kadang dari musyrik, kadang-kadang dari ahli kitab. Ya, makanya nanti dalam penggunaan istilahnya kadang-kadang beda. Kita baca dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya Pak ya, orang-orang kafir itu dari musyrik dan ahli kitab. Berarti Pak, orang kafir meskipun ahli kitab beda dengan musyrik. Padahal ahli kitab itu yang musyrik. Tapi dalam penggunaan ilmu fikih nanti dibedakan. Contoh, orang yang menyembah berhala namanya apa Pak? Musyrik. Menyembah matahari musyrik, ya Pak ya. Oke, menyembah dewa-dewa namanya musyrik. Tapi kalau ahli kitab meskipun menganggap Uzair anak Tuhan, Nabi Isa anak Tuhan, Roh Kudus dianggap Tuhan, ya Pak ya. Tapi dalam pengistilahannya itu namanya ahli kitab. Meskipun mereka musyrik, tapi dibedakan. Nanti dalam hukum fikih, sembelihan ahli kitab boleh, sembelihan orang musyrik nggak boleh. Perempuan ahli kitab boleh dinikahi, perempuan musyrik selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Nanti ada hukumnya, ya Pak ya. Jadi kalau bisa kita bedakan apa? Tauhid lawan katanya apa? Syirik. Kalau orang yang bertauhid lawan katanya adalah musyrik. Meskipun kita menggunakannya orang yang beriman. Oke Pak ya. Oke, kita lanjutin. Di antaranya surat Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahu wahid. Dan di zaman Nabi yang ditekankan adalah ketauhidan plus keimanan. Karena gini Pak, orang-orang di zaman Nabi meskipun namanya jahiliyah, mereka kenal Allah atau enggak Pak? Kenal enggak Pak? Kenal. Buktinya apa? Bapaknya Nabi namanya siapa Pak? Abdullah, ya Pak ya. Berarti orang Arab sebelum Nabi sudah mengenal siapa? Allah. Kenapa? Karena orang Arab di zaman Nabi itu Pak, mereka masih dapat sisa-sisa agama samawi yang dibawa Nabi Ibrahim diturunkan kepada anaknya, yaitu siapa? Ismail. Agamanya namanya Abrahamanik atau Ibrahimiyah atau Hanifiyah atau Islam. Sayangnya di suatu waktu Pak, ya Pak ya, ada orang yang membawa berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lata, Uzza, Hubal, itu dulu mereka menganggap ini cuma cara mendekatkan kepada Allah. Berarti mereka kenal apa? Allah. Tapi selain menyembah Allah, mereka juga apa? Menyembah selain Allah. Ya Pak ya. Oke. Makanya di zaman Nabi itu tauhid itu penting, ya Pak ya. Wa ilahukum ilahu wahid, yang esa. Meskipun kadang-kadang kita membahasakan Sang Hyang Widi, ya Pak ya. Makanya kadang-kadang sholat artinya sembah yang, ya Pak ya. Tapi kalau kita biasanya jarang menggunakan kata sembahyang, ya Pak ya, karena seolah-olah seperti menyembah Sang Hyang. Oke, ini namanya tauhid. Dan tauhid itu dari kata wahid. Ya, dan ini ada dalilnya kalau tauhid. Tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tapi kalau iman
iman ini adalah secara bahasa artinya adalah at-tasdiq, membenarkan dengan hati, ya Pak ya. Oke. Tapi secara istilah artinya adalah at-tasdiq al-jazim bi kulli ma akhbara bihi Allahu wa rasuluhu ma'al iqrar wa tuma'ninah wal qabul wal inqiyad. Yaitu kalau bahasa kita Pak, iman itu artinya apa? Percaya. Ya Pak ya, iman itu artinya percaya atau mempercayai. Dan di dalam Al-Qur'an yang paling digunakan paling banyak adalah kata-kata iman. Daripada tauhid dan akidah yang paling banyak adalah iman. Karena iman lebih umum daripada tauhid. Oke Pak ya. Dan dia bisa membedakan antara Islam dan ihsan. Kita akan baca. Nanti di dalam Al-Quran banyak banget kata iman disebutin. Ya Pak ya. Termasuk dalam hadis yang sangat terkenal tentang pembagian apa ilmu menjadi 3 yang kemarin juga sudah disinggung sama Ustaz Ahmad Zarkasi, yang dari Nabi itu malah 3 istilah, yaitu Islam, iman, dan ihsan, ya Pak ya. Makanya Pak, kalau kita belajar fikih biar bagus Islamnya, belajar akidah biar bagus apa imannya, belajar akhlak tazkiyatun nafas biar bagus apa ihsannya. Dan saya lebih suka menggunakan 3 istilah dari Nabi ini karena Nabi sendiri yang memberikan contoh. Kan hadisnya masyhur, Nabi didatengin malaikat Jibril tapi berbentuk manusia. Dia datang nempel deket Nabi, nanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, ya Pak ya. Oke, makanya Pak, kalau kita bicara iman itu lebih umum karena iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dengan ketemu dengan Allah, Rasul, beriman dengan hari kiamat. Meskipun ini salah satu versi redaksi hadis, yang kita tahu Pak, iman itu rukunnya ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, dan qada dan qadar, ya Pak ya. Yang mana yang kelihatan itu cuma kitab, selebihnya tidak kelihatan. Makanya yang tidak kelihatan itu dibahasakan dengan kata ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya Pak ya. Oke, karena yang tidak kelihatan namanya ghaib atau ghaib. Tapi Pak, di Indonesia ini penting juga nih, iman kepada ghaib, sesuatu yang ghaib itu diartikan iman kepada setan. Karena perkara gaib itu perkara tentang apa Pak? Setan, ya Pak ya. Ini pentingnya belajar tentang keimanan. Kenapa Pak? Karena gini, kalau kita beriman kepada malaikat itu di Indonesia nggak ada mengeksploitasi, nggak ada mengkapitalisasi. Kepada Allah nggak berani, kepada para nabi dianggap nanti menistakan. Tapi kalau malaikat biru, kalau alam jin dan alam roh ini kacau Pak. Kenapa kacau? Orang Indonesia itu Pak, keimanan tentang alam gaib itu cuma tentang setan-setan. Dunia gaib berarti dunia apa Pak? Setan. Dan ini mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena orang lalai tidak dipelajari, kita hanya beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, dan sebagainya. Tapi anak-anak kita itu mereka lebih percaya film horor daripada pelajaran yang asli. Sekarang itu Pak, ada film judulnya Sisa Kubur, ya Pak ya, beranak di dalam kubur, ya Pak ya. Oke, saya kasih contoh nih. Anak-anak kita ini sama potong takut nggak sih Pak? Kok anak kita aja takut nggak Pak? Kenapa? Orang ini kalau lewat kuburan takut ya Pak? Takut. Kenapa Pak? Karena ada setan.
Mulai kapan orang mati jadi setan? Ya, ya Pak ya. Ada perempuan nih Pak nih, dia cantik, manis, pakai baju merah Pak. Lagi jalan-jalan di jembatan dibunuh orang Pak. Akhirnya jadi apa Pak? Si manis menunggu jembatan, ya Pak ya. Oke, di daerah Jakarta Selatan ada terowongan Kasablanka Pak. Itu dulunya kuburan. Sekarang Pak, kalau ada truk lewat, itu klakson. Amin mat ya Mbak, amin Mbak. Kan itu Pak ya. Nah, mulai kapan Pak? Ini bahaya nih Pak. Kenapa? Karena alam jin dengan alam roh itu disama-samakan. Seolah-olah orang itu kalau meninggal jadinya setan, ya Pak ya. Itu bukan produk Islam ya Pak. Orang itu kalau meninggal, kok meninggalnya dianggap tidak wajar, itu dia gentayangan, menuntut balas, ya Pak ya. Itu sebenarnya gara-gara film Susana, ya Pak ya. Tapi itu ilmu tentang akidah, dan orang itu kadang-kadang malah tidak apa ya, acuh gitu, apa aja. Nah, padahal Pak, ketika orang sudah meninggal ya bukan di mana-mana, alamnya namanya alam apa? Barzah, alam kubur, dan itu beda dengan alam jin. Ya Pak ya. Di zaman Nabi kuburan tidak serem Pak. Dan orang di zaman Nabi nggak takut ke kuburan. Bahkan istrinya Nabi itu tidurnya di samping kuburan. Siapa Pak Ustaz? Aisyah. Aisyah itu Pak, kan Nabi kan sakit di kamarnya Aisyah Pak ya. Akhirnya meninggal kan di kamarnya siapa? Aisyah. Dan Nabi itu dikubur di mana beliau apa? Meninggal. Berarti Pak, akhirnya Aisyah ini Pak, kamarnya itu akhirnya dibuat untuk makamin siapa Pak? Nabi, ya Pak ya. Pertanyaannya, Aisyah pindah kamar nggak Pak? Tidak. Tidur di situ Pak, samping kuburan suaminya, ya Pak ya. Kalau kita nih Pak, istri kita meninggal, ada ibu-ibu suaminya meninggal, kok jadi pocong, takut nggak Pak sama suaminya? Takut ya Pak ya. sampai ada yang bilang, oh ini Simbah ini malam Jumat pulang minta kopi sama Ji Samsu, ya Pak ya. Nah, tapi kok nggak pakai korek? Ya kan di kuburannya udah banyak apinya, kan tinggal minta malaikat, ya Pak ya. Kan jadi kacau, ini kacau nih Pak ya. Oke. Nah, padahal Pak, orang itu Pak, nggak ada yang meninggal tidak wajar. Banyak nih, saya itu diminta jamaah, Ustadz, kontrakan saya ini tolong diruknya. Gara-gara apa? Ada orang bunuh diri, terus orang itu Pak nggak berani tinggal di situ. Karena katanya meninggalnya tidak wajar. Pertanyaannya gini, ada nggak orang yang meninggal tidak wajar Pak? Nggak ada. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal ya Pak ya. Dan kalau meninggal kok tinggal dia tidak wajar, itu yang nggak akan ada gentayangan. Buktinya apa? Orang itu Pak, kalau minum air putih kok meninggal, wajar nggak Pak? Nggak wajar. Minum air putih kok meninggal, wajar nggak Pak? Nggak. Tapi kalau minum racun tikus kok meninggal, wajar nggak Pak? Wajar. Ya. Orang itu kalau dicubit, ditik-tik nih, kok meninggal, wajar nggak Pak? Enggak. Tapi kalau dia nyari taliin, terus dicantelin gitu Pak ya, terus dia dijerat, ya bisa napas, terus meninggal, wajar nggak Pak? Wajar. Berarti orang gantung diri kok meninggal, wajar nggak Pak? Wajar. Justru kalau gantung diri kok dia kok nggak meninggal ya, wajar nggak Pak? Nggak wajar. Tapi ingat, ini eksploitasi kapitalisasi yang menjadikan kita itu akidahnya keliru-keliru Pak, tentang alam gaib. Ya Pak ya. Nah, hati-hati nih. Dan ini jarang dibahas karena seolah-olah sudah biasa saja. Ya, tadi nih, setelah Abu Bakar meninggal, Abu Bakar itu kan dikubur di mana Pak? Sampingnya Nabi. Dan Aisyah tetap tidur di samping kuburan dua tadi. Tapi Pak, ketika Umar mau meninggal, izin kepada Aisyah minta dikuburkan di samping Nabi dan Abu Bakar. Aisyah mikirnya gini, nah nanti saat tidur di mana? Gara-gara apa Pak? Gara-gara kalau Nabi suaminya, Abu Bakar bapaknya,
Kalau Umar orang lain. Ya, makanya akhirnya diizinkan, tapi setelah Umar dikuburin di situ, Pak, kamarnya dikasih pembatas. Kenapa dikasih pembatas? Karena Aisyah malu dengan siapa, Pak? Umar. Kenapa malu? Karena bukan siapa-siapanya. Tapi kan sudah meninggal. Justru itu, ya Pak ya, dalam Islam setelah meninggal itu Pak, di kuburan itu Bapak tetap disunahkan untuk salam. Bapak masuk ke kuburan Pak, salam Bapak. Salam, dan mereka bisa dengar menjawab salam kita, tapi kita tidak dengar apa jawabannya. Karena Bapak kalau ziarah kubur, assalamualaikum, terus jawabannya Bapak, waalaikumsalam, lari ya Pak, kabur ya Pak ya. Makanya Pak, ini salah satu ilmu tentang apa keimanan tauhid, tapi yang jarang disampaikan. Tapi kadang-kadang karena kita beritanya sedikit tentang jin ya Pak ya, tentang alam gaib, nyampur-nyampur nih Pak ya. Yang jelas saya lebih suka menggunakan kata iman, Islam, dan ihsan karena belajar akidah intinya adalah menambah apa keimanan, memperkuat tauhid ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, ini hadisnya sahih ya Pak ya, riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Ibnu Abbas, iman itu nambah dan kurang. Makanya Pak, ketika kita belajar tauhid, intinya adalah semoga nambah iman, bukan nambah musuh Pak ya. Karena lagi-lagi nih, orang suka nih belajar tauhid langsung nyari musuh. Oh, tetangga saya itu tauhidnya keliru karena suka ke kuburan ya Pak ya, suka tawasul dan lain sebagainya. Nanti dulu kan gitu Pak ya. Oke, contoh nih kita akan lihat di dalam Al-Quran, orang yang beriman Pak selalu disandingkan dengan amal soleh. Artinya iman itu Pak buahnya ya beramal apa soleh ya. Jadi ini nyambung nih Pak nih. Contoh nih, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat wal ladzina amanu wa amilus sholihat innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat wal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan yang dipakai selalu kata soleh, jarang, bahkan mungkin nggak ada alladzina amanu wa amilul khairat, nggak ada. Padahal Pak, soleh itu kan artinya baik Pak. Baik dalam bahasa Arab itu artinya, dalam bahasa Arabnya banyak loh. Nah, antaranya Pak, hasan artinya apa? Baik. Robbana atina fid dunya hasanah. Khair artinya baik. As-sholatu khairun minan naum. Birrun artinya baik, birrul walidain. Amar ma'ruf, ma'ruf artinya apa? Baik. Jayyid artinya baik ya Pak ya. Oke. Termasuk Pak, soleh juga artinya baik. Thayyib artinya apa? Baik. Orang makan halal dan thayyib. Tapi ternyata artinya beda-beda, nggak bisa sama. Dan orang yang beriman itu Pak selalu beramal soleh. Kalau hasan itu keadaan baik, kalau khair baik yang ada bandingannya. Contoh nih, sholat lebih bagus daripada tidur ya Pak ya. Sebaik-baiknya perempuan bahasa Arabnya apa? Khairun nisa ya Pak ya. Oke, kalau berlomba-lomba dalam kebaikan bahasa Arabnya apa? Fastabiqul khairat. Nggak ada fastabiqul sholihat, adanya fastabiqul khairat ya. Termasuk Pak, birun artinya baik tapi dari bawah ke atas, adanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Orang juga berbuat baik kepada Allah, laisal birru an tuwallu wujuhakum dan lain sebagainya. Thayyib Pak artinya baik tapi melegakan. Makanya halal dan thayyib ya Pak ya. Kalimah thayyibah. Tapi kalau soleh itu artinya baik, tapi dalam bahasa Arab Pak, padanan kata solihun adalah laikun atau sesuai. Dan perbuatan baik itu harus apa? Sesuai. Sesuai dengan apa? Pertama, ajaran. Kedua, keadaan. Ya Pak ya.
waktu, tempat itu baru dianggap amal soleh. Baca Quran bagus nggak Pak? Bagus. Tapi kalau di toilet boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ya Pak ya. Baca Quran, baca Yasin bagus ya Pak? Bagus. Tapi kalau di depan istrinya yang sedang tidur bagus nggak Pak? Coba aja ya Pak ya. Sedang tidur, Yasin Al-Quran lagi. Ini istrinya bangun. Bapak baca Yasin buat siapa ya Pak ya? Ya kan Yasin bagus ya Pak ya. Tapi nggak sesuai. Dan bagus kalau nggak sesuai Pak, susah diingetin. Ada orang setengah 12 jam 12 Pak baca Quran, bagus ya Pak? Bagus. Tapi kalau pakai toa masjid bagus ya Pak? Nggak bagus ya Pak ya. Kenapa? Karena nggak sesuai. Tapi kalau Bapak ingetin, bisa jadi Bapak malah dituduh PKI ya Pak ya. Diingetin baca Quran jam 12 kok masih pakai toa kan gitu Pak ya. Dijawab Pak, orang itu kalau ada orang baca Quran yang kepanasan cuma 2, kalau nggak setannya PKI ya Pak ya. Ya enggak masalah itu ya Pak ya. Nah makanya amal orang yang beriman adalah yang apa? Sesuai, soleh ya Pak ya. Oke, termasuk ketika ada orang harus yang kerja kok sholat duha terus Pak, itu kata Umar malah sono nyari uang ya Pak ya, karena tidak soleh atau tidak sesuai ya. Oke, ini kalau kita gabung-gabung, dan banyak sekali hadis Mbak, Nabi selalu menghubungkan iman dengan amal. Tidak beriman kalian sampai apa senang kepada tetangganya sebagaimana dia senang kepada dirinya sendiri ya Pak ya. Tidak beriman ketika ada orang merasa terganggu dengan kehidupannya, itu ada hubungannya dengan apa? Iman ya. Ini apa sebagai tambahan yang mana biasanya Pak ulama itu lebih senang membahas tentang cabang iman, karena nanti bisa menghasilkan ihsan ya Pak ya, daripada belajar Allah di mana, Allah punya tangan atau tidak, tangannya berapa, mukanya bagaimana, itu juga ada pelajarannya Pak. Tapi biasanya tidak nambah apa? Keimanan, tapi nambah musuh. Tinggal Bapak kalau mau belajar akidah, mau yang versi yang mana ya Pak ya. Karena saya dulu pelajaran saya di Libya, itu pelajaran yang cari musuh Pak. Di Libya itu kan dari Saudi Pak, itu pelajaran tentang akidah, itu sukanya gini, orang yang ke kuburan minta ke kuburan itu syirik ya Pak ya, nyembah kubur. Padahal yang ke kuburan belum tentu nyembah apa Pak? Kubur ya Pak ya. Itu orang suka, kita beriman harus dengan yang murni kan itu Pak ya. Oh kalau ada tetangganya gini berarti nggak murni, kadang-kadang gitu. Tapi Pak nanti kita juga harus apa? Harus urut. Tapi yang jelas kalau belajar akidah, tauhid, iman itu intinya adalah biar dekat kepada Allah, tambah iman. Adapun apa tambahan-tambahan ilmu tentang tauhid, misalnya ini yang syirik mana ya Pak ya, tentang apa jimat syirik atau tidak, kalau penulis bahasa Arab digantungin di rumah itu syirik atau tidak, itu ada ilmunya juga. Tapi ilmunya biasanya Pak setelah orang itu belajar tentang cabang keimanan, biasa gitu Pak ya. Oke, ini sebagai tambahan informasi dan tambahan apa wacana berpikir ya, meskipun di dalam bab akidah itu juga ada perbedaan pendapat. Ingat ya, bukan berarti yang fikih pasti boleh beda, yang akidah nggak boleh beda, nggak begitu. Karena ini akidah ini Pak, ternyata juga ada perbedaan pendapat yang boleh dan yang nggak boleh. Contoh, kalau sholat fikih atau akidah Pak? Fikih. Tapi dalam bab sholat ada yang boleh beda, ada yang nggak boleh beda. Yang nggak boleh beda contohnya apa? Sehari semalam Bapak sholat berapa kali? 5. Kalau ada yang bilang, oh ada juga yang bilang 3 kok, boleh nggak Pak? Nggak boleh, meskipun bab sholat. Tapi kalau ngangkat tangan ketika sholat sampai telinga, sampai apa namanya punggung dada ya Pak ya, atau sampai gini, itu boleh beda nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Makanya dalam fikih ada yang boleh beda, ada enggak. Dalam keimanan akidah juga sama.
kita harus beriman kepada malaikat, bener nggak Pak? Bener, nggak boleh kita nggak beriman. Tapi kalau Bapak ditanya, malaikat yang mencabut nyawa namanya siapa Pak? Israel. Kata siapa? Ada dalilnya nggak di Quran? Ada. Di hadis ada nggak? Ada. Yang di Quran adanya malakul maut. Tapi kalau Bapak misalnya nyebut nama Israel, boleh nggak Pak? Boleh. Nanti kalau Bapak ketemu nanya, nah, sampai namanya malakul maut atau Israel ya? Wow, nanya-nanya, kenapa? Kan gitu ya. Tapi Pak, di Quran hadis dia ada nyebut kata Israel. Tapi boleh nggak? Anak-anak kita kan kita ajari ya, 10 malaikat Allah yang wajib kita imani, Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut, karena kayak ya. Berarti boleh nggak? Di zaman Nabi, sahabat Nabi saja berbeda pendapat terkait Nabi Isra Mi'raj itu jasad dan rohnya atau jasadnya saja atau jasad dan rohnya atau rohnya saja. Sahabat Nabi. Contoh, Bapak juga harus beriman kepada para rasul ya. Oke, tapi kalau Bapak saya tanya, rasul pertama itu Nabi Adam atau Nuh Pak? Nuh ya Pak ya. Terus Nabi Adam apa Pak? Nabi. Berarti kalau 25 nama rasul yang wajib diimani itu benar ya Pak? Berarti bukan 25, berapa Pak? 24 dong ya Pak ya. Kan Nabi Adam enggak rasul, cuma apa? Nabi. Loh, kok bisa ya Pak ya? Karena ada hadis ketika orang mencari syafaat Pak, orang pada bilang, ya Nuh anta awalur rasul. Aku adalah rasul pertama. Loh, berarti rasul pertama bukan Adam dong. Ada perbedaan pendapat. Boleh nggak? Boleh, tapi Bapak harus beriman kepada para rasul ya Pak ya. Saya juga pernah ditanya Pak, yang kalau Bapak nggak bisa jawab kok nggak masuk neraka, berarti boleh beda. Contoh ya Pak ya, Nabi Adam kan manusia pertama, benar ya Pak ya? Oke, Bapak percaya. Tapi sebelum Nabi Adam ada manusia nggak Pak? Wallahu alam, bisa jadi kan gitu Pak ya. Karena antara Nabi Adam dengan dunia dinosaurus itu Pak, ternyata di luar dinosaurus ya, ternyata juga ditemukan model manusia yang dari sangiran ya Pak ya. Katanya ini dulu adalah nenek moyangnya orang Indonesia, Homo soloensis ya Pak ya. Benar atau tidak? Wallahu a'lam kan gitu Pak ya. Oke, hanya saja Pak, kalau Bapak ditanya Nabi Adam itu Pak punya pusar nggak Pak? Punya pusar nggak Pak? Saya itu ya wawalam ya Pak ya. Dan kalau Bapak nggak tahu kok nggak masuk neraka, berarti nggak tahu nggak apa-apa. Ya, saya itu pernah ditanya mahasiswa saya Pak, saya dulu ngajar di STAN. Nanya nih, Nabi Adam punya pusar nggak Pak Ustaz? Saya mikir, kamu kenapa nanya gitu? Kan gini, manusia kan punya pusar gara-gara dulu lahir dari rahim ibu ya Pak ya. Ini kan ada area-area nih Pak nih. Kalau Nabi Adam kan nggak dari rahim Pak Ustaz. Terus punya pusar nggak ya? Aduh, saya itu nanya Google aja nggak tahu. Kacau ya. Ini kalau kamu kok nggak tahu, kok nggak masuk neraka, berarti nggak apa-apa. Ya Pak ya. Tapi cuma pengen tahu, gini aja. Kalau pengen tahu, karena dalilnya nggak ada Pak, kamu belajar yang rajin, sekolah yang pinter, ibadah yang giat ya Pak ya, biar nanti masuk surga. Setelah di surga kamu ketemu siapa Pak? Nabi Adam. Nanti nanya, Mbah Adam kamu besar-besar jangan kamu nanti ketemunya bukan Nabi Adam, malah Adam Smith ya Pak ya. Wah, beda tempat ini kan. Nah ini dalam akidah juga sama. Kalau Bapak nggak tahu kok nggak ditonjokin malaikat ya Pak ya, maka kalaupun Bapak nggak tahu nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, nanti kalau ada waktu lagi kita akan urutkan, karena ternyata memang akidah itu nanti ada lawan katanya, ada lawan kata iman itu kafir, lawan kata tauhid itu syirik. Meskipun syirik nanti ada syirik besar, syirik kecil, apa saja, termasuk dosa besar apa saja juga. Nah, tapi yang jelas mohon maaf banget jam 6 lebih 10. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Pak atau mau disampaikan ada?